ta'lim kita hari ini kita kuatkan kembali itikad akidah kita, ketauhidan kita. Karena ibadah tanpa kuatnya akidah sia-sia. Ya. Terkait juga perkara keikhlasan, tapi kita naikkan lagi kepada perwalian yang disebut tawakal. Ya. Ini perlu dimaknai dengan benar. Ya. Judul taklim tajuk risalah kita hari ini termasuk kaji makrifat, tapi terikat dengan akidah. Makrifatul ma'budu qoblal ibadati, artinya mengenali zat yang disembah sebelum kita beribadah. Ibadah itu bukan konteks ritual saja, sholat, puasa, zakat, tapi termasuk juga berbaur, silaturahim, bekerja, semua ibadah. Menikah juga ibadah. Ya. Jadi sebelum beribadah kita harus mengenal Allah. Terkait dengan zat yang kita sembah, itu di ritual. Ini krusial, penting untuk kita kuatkan kembali di kehidupan sekarang ya. Karena kita sering lupa. Mengesakan itu mudah diucapkan, aplikasinya sulit diamalkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan syahadat, sholawat, istighfar. Tentunya kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diikuti sama-sama hadirin, lurus niat ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Doa makrifat kita. Ilahi anta maksudi waribloka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Faradu la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi hajatina pasang niat ridha Allah. Wa khususan abaruhi nur jawaharul Muhammadin. Wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma a'inna 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alaya wa abu jambi faqfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubula wa hubi man ahaba. Allahumma rzuqnal ikhlasa wa istiqomata wa hubula wa hubi man ahabba. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubula wa hubi man ahabba. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sari sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan ini agar dalam taklim ini bisa dipahami dan Allah meridhoi. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia kali ini Andung coba bahas tajuk taklim yang akan Andung bahas hari ini ialah, kita sama tahu kita naikkan lagi pemahaman akidah kita. Judul tajuknya adalah Makrifatul Ma'budu Qoblal Ibadati. Artinya mengenali zat yang disembah sebelum kita beribadah. Ya, kenali dulu. Ibadah itu mujmal, tidak mutlak hanya ritual saja. Ya, segala sesuatu termasuk kerja juga adalah ibadah niatnya. Tapi sebelum kita beribadah, kenali dulu zat yang kita sembah. Makrifatul ma'budu qoblal ibadati. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pahami lagi keesaan Allah, ketauhidan Allah. Mengimani bahwa Tuhan itu esa adalah sebuah kewajiban. Hukumnya wajib bagi setiap insan. Secara nalar, secara akal, manusia itu tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Logikanya nggak bisa menerima. Serendah apapun kecerdasan, logika itu pasti tahu nggak mungkin deh Allah itu lebih dari satu. Secara nalar ya. Seandainya dikatakan Tuhan itu ada dua, pada akhirnya tetap akan dibenarkan kepada yang satu. Semua udah paham tuh. Misalnya Tuhan itu dua. Dong ingatkan lagi nih ya. Ini sering kita menganggap gampang tapi maknanya itu dalam sebetulnya. Misalnya ada Tuhan dua, ada Tuhan A. Umpama Tuhan A itu berkehendak menciptakan. Sedangkan Tuhan B berkehendak menghancurkan. Yang satu Tuhan itu ingin menciptakan, yang satu lagi Tuhan itu berkehendak ingin menghancurkan. Nah, pertanyaannya kemudian, sesuatu itu terwujud apa tidak? Terwujud nggak itu? Pertanyaannya gitu. Seandainya jawabannya terwujud, berarti Tuhan B kalah. Benar kan? Nah, masa Tuhan kalah? Tuhan B kalah. Atau sebaliknya, apabila hancur berarti Tuhan A
kalah. Iya kan? Dalam konsep ketuhanan mustahil. Jika Tuhan itu mempunyai sifat kalah. Nah, itu nalar logika yang agak lebih tinggi ya pemahamannya. Ya pada akhirnya yang menang tetap satu. Iya kan? Maka nggak mungkin ada Tuhan dua. Ya. Yang menang pasti satu. Jadi mengimani yang satu inilah yang disebut dalam ajaran Islam bertauhid. Nah, itulah yang bertauhid. Karenanya Tuhan itu punya alat ukur. Ya. Yang super canggih. Ini yang mesti kita pahami lebih dalam lagi. Jadi jangan takut ketika kita sedang diuji oleh Tuhan. Jadi jangan cengeng, pasti Tuhan ngukur tuh, kamu mampu diuji. Nah, zaman sekarang kan seolah-olah lah jatuh dari tangga taimpo tangga pulau. Ya, jadi tidak ada istilah ujian dari Allah itu tidak terukur oleh kita sebagai sebagai manusia, nggak mungkin. Ya, zaman sekarang bayangin, sial banget kita hidupnya, habis keuangan. Itu juga nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya. Jadi sudah jelas ukuran Tuhan tuh canggih loh. Jadi nggak perlu takut deh hidup ketika sedang diuji oleh Allah, karena sudah dipastikan kita bisa melewatinya. Udah pasti deh bisa melewatinya. Ini kan tergantung kamu mau berhasil atau tidak. Karena itu minta kekuatan lebih kepada Allah itu doa yang bagus. Bukan minta diselesaikan masalah. Ya Allah, saya diuji, kuatkan ujian ini. Ya Allah, selesaikan masalah ini. Salah nggak? Berarti doa kita itu bukan doa ma'rifat. Doa mendikte Allah. Ya Allah, kasih saya anak, nggak mau juga boleh. Allah udah ngukur nih, belum pasti nih. Pas dikasih anak, ya Allah, saya terima anak ini. Tapi kuatkan saya dengan ujian anak ini. Keren nggak kalau doa kayak gitu? Keren. Tolong robah cara kita berdoa. Itu gunanya kita menguatkan lagi itikad akidah kita. Coba renungkan, banyak nggak yang salah berdoa? Ayo renungkan kan. Ya. Jadi sudah jelas Tuhan itu sangat-sangat tahu deh. Jadi minta doa itu, minta dikuatkan kalau kita dikasih ujian. Bukan minta diselesaikan. Kuncinya itu ya. Kan sedikit persoalannya tuh. Beradab dengan Tuhan tuh begitu tuh. Harus kenali Tuhannya. Kan hal biasa aja itu kan. Tapi kita sering lupa kan. Pasti deh Tuhan udah ngukur ujiannya. Pasti itu. Coba kalau antum ikhlas dan tahu ilmunya, maka selesai itu ujian. Tuhan yang ngurus. Apapun berat persoalannya. Jadi kalau itikad akidah itu memang harus dihunjamkan gitu bahasanya. Menerangkannya. Nggak ada toleransi. Nggak ada. Tuhan tuh begitu. Ya. Salah satu doanya ya. Ya Rabbi. Qawiyu kulubina. Qawiya nufusina. Limu jahati hadihil hayati sya'bati. Ya Rob, kokohkan hati kami, kuatkan jiwa kami untuk menghadapi hidup yang sulit ini. Itu keren tuh. Ulang, nanti dicatat aja ya. Doa kita tuh itu kalau sedang ada ujian, ngeluh nggak ada duit, sakit, kurang rezeki, jomblo, apa aja masuk itu. Ya Rabbi. Qawiya kulubina, qawiya nufusina, limudahati hadihil hayati sya'bati. Ya Rob, kokohkan hati kami, kuatkan jiwa kami untuk bisa menghadapi hidup yang sulit ini. Berarti dia kan minta kekuatan, bukan minta diselesaikan. Karenanya Tuhan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Nggak bisa. Nama Tuhan boleh berbeda.
Boleh. Kan Tuhan itu kan di dalam hati. Cuman pas dikeluarkan ketentuan ketetapannya Allah. Ya. Nama Tuhan boleh berbeda-beda dalam hati itu. Asal ingat aja Tuhan, nggak ingat nama secara lopot Allah. Ingat aja Tuhan. Asal substansinya sama. Udah makrifat itu. Karena Tuhan akan tetap memberikan rahmatnya kepada siapapun tanpa terkecuali. Itu sebabnya sebelum antum meminta harta yang banyak. Ini itikotnya ya. Mintalah dulu untuk mengkokohkan jiwa antum. Kalau tidak maka hartamu yang akan merusak antum. Tadi udah disebut. Ya Rabbi qawiya qulubina qawiya nufusina ilman jahati hadil hayati sya'bati. Pendek aja, itu nggak ada di luar tuh. Nggak ada doa itu di luar. Itu udah kekuatan ilmu permohonan kita yang tidak melenceng dari cara kita menyampaikan secara adab yang tinggi kepada Allah. Kokohkan jiwa antum. Itu yang diminta. Kalau enggak begitu, maka hartamu yang akan merusakmu. Nah. Jadi sejatinya Allah yang memberi semua itu kan. Kan gitu kan? Sejatinya begitu. Terkadang kita percaya adanya Allah. Namun dalam prakteknya justru kita tidak percaya kekuasaannya. Kita percaya Allah tapi kita kurang percaya kekuasaannya. Harus dengan usaha, harus dengan ini. Iya, ikhtiar ada. Tapi kita harus percaya Allah juga mempunyai kekuasaan yang maha besar untuk menentukan. Setuju? Nah ya. Jadi kekuatan itikad kita jelas. Di samping meminta kekuatan kekokohan jiwa, ya. Jangan sampai harta menjadi Tuhan kita, maka akan rusak. Tanpa kita sadari, zaman sekarang orang sering menuhankan harta. Jadi dengan begitu kita sudah paham ya, itu gunanya kita menguatkan lagi itikad akidah kita. Apapun kemampuan, apapun keahlian yang kalian miliki, itu semua karena Tuhan. Mengingatkan lagi, itu karena Tuhan. Bukan karena ikhtiar kita. Bukan karena usahamu. Atau kepunyaanmu sendiri apalagi. Jadi hati-hati dengan yang orang mempunyai ilmu. Kadang-kala tanpa disadari ilmu itu sendiri bisa menuhankan kita. Kemampuan, kebiasaan yang engkau miliki, hati-hati. Jangan sampai tanpa disadari menjadi suatu ketuhanan kita. Sampai di situ betul itikad kita. Itu yang benar. Jadi ini kan mesti diterangkan. Mesti disampaikan. Mesti diulang, diingatkan. Karena sering lupa, kenapa? Karena bermain itu nafsu, kondisi, keilmuan. Ketika lapar engkau datang. Ketika kenyang engkau pergi. Jangan kau perlakukan Tuhan seperti itu. Jangan. Bahaya itu. Ulang ya. Waktu lapar datang. Waktu kenyang pergi. Jangan kau perlakukan Tuhan seperti itu. Ketika sedang susah, mengadulah. Ketika sedang senang, bahasa syariatnya, bersyukurlah juga. Jadi setelah kita senang, ya harus bersyukur juga. Mengadu juga kepada Allah. Betul kan? Jadi hadirkan kerinduan dalam hati setiap hari, di setiap saat kepada Rob kamu. Rindu untuk tiap hari. Amalmu, ilmumu, pengetahuanmu, hartamu, nama besarmu, semua itu jadi penghalang buat kamu di zaman sekarang. Kalau kita tidak paham ketauhidan, sepakat. Marah-marah, aduh enggak itu. Kalau akidah tuh mesti tegas.
Pangkat, nama, ilmu itu sering menjadi penghalang kita mengenal Tuhan. Gimana mau ibadah kalau kita tergeser itikad akidah kita? Hadapi aku sendirian yang menciptakanmu, kata Allah. Jalani semuanya atas kehendak aku, kata Allah, agar engkau selamat. Kan itu aja kuncinya. Gentleman itu. Hidayah dan lamunan yang kita dapatkan itu karena kemurahan Allah loh. Bukan karena amal, bukan karena ilmu kita yang kau andaikan selain Tuhan dijamin hidup kamu akan dikecewakan oleh Tuhan. Allah itu maha cemburu. Sering kita lupa. Hartamu, kemampuanmu, kedudukanmu hanya akan menghalangi Tuhan. Jadi berjuanglah hanya karena Tuhan masih wallah dan tidak menuntut apapun. Tapi minta dikuatkan. Karena Allah tahu loh. Bukan karena siapa atau urusan dunia. Maka lepaskan aja itu. Udah ada rezeki kamu kok. Ya, habis rezeki baru mati kita kan. Masya Allah. Nah ini gunanya dong sampaikan itikad akidah lagi. Karena terlalu tinggi pun kita ngaji kalau ini nggak kuat, sia-sia semuanya. Tinggi pun amal kalau kita nggak ngerti dalam ibadah mengenal Tuhan, sia-sia semuanya. Krusial kan? Nah, secara tegas di Al-Quran Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah. Allah yang Maha Esa. Mengingatkan lagi. Ayat keduanya. Allahus Samad. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Kita membutuhkan kebaikan di situ. Asyamad. Kalau kita tergantung hanya kepada Allah, maka semuanya menjadi baik. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak sama dengan kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Gak bisa diduakan. Maha sendirian. Itu jelas. Quran tadi, firman Allah itu pernyataan tegas tentang tauhid yang tidak bisa digeserkan dalam segala lini ibadah. Sepakat? Kalau kita dalami dalam beberapa kitab yang dikarang ulama-ulama beken keren deh. Kitab salah satunya Al-Futuhatu Al-Ilahiyah. Itu disebutkan bahwa Quran surat Al-Ikhlas ini bermula dari pertanyaan orang Quraisy. Ya, ini. Jadi asbabun nuzulnya begitu. Bermula turunnya wahyu ini dari pertanyaan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad, pertanyaan orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Mereka bertanya begini, mengatakan, dia dulu yang mengatakan perkara ketuhanan. Sesungguhnya Tuhan kami itu jumlahnya 360. Banyak ya. 360. Nah, sering dipakai orang-orang angka 360 itu. Dan hajat-hajat kami belum terpenuhi. Walaupun Tuhan kami banyak. Lantas bagaimana terpenuhi jika Tuhan kamu cuma satu? Itu kata otak Yahudi itu. Tuhan saya banyak 360. Tuhan Muhammad satu. Tuhan saya yang banyak aja hajat kami nggak terpenuhi. Apalagi kalau satu. Logikanya kan begitu sebetulnya. Tapi kan pertanyaan yang benar-benar goblok gitu ya. Betul kan? Dari riwayatnya Ibnu Abbas, sesungguhnya orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sifatilah kepada kami tentang Tuhanmu. Apakah ia terbuat dari emas atau perak?" Lebih kacau lagi nih. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Yang terakhir itu terkait dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia.
Kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas setelah ada pertanyaan tadi sebagai penjelas dari sifat-sifat Allah supaya kita mengenal Allah sebelum kita beribadah. Itu kedalaman Al-Ikhlas. Enggak perewel aja sebagai Al-Ikhlas, saya Tuhan itu satu loh, enggak begitu aja. Ya. Jadi ketegasan Allah dalam surat Al-Ikhlas sangat tegas. Sebagaimana dijelaskan dari tafsir Syafi'i, ya, adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa Tuhan Allah itu satu. Hal ini menentang Tuhan orang musyrik yang menyembah banyak Tuhan yang disebutkan tadi. Kedua, bahwa semua makhluk membutuhkan Allah, bergantung. Ada kebaikan di sana. Ya. Ketiga, bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Hal ini menolak anggapan orang-orang musyrik Arab yang mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Orang musyrik Arab begitu dulu, bahwa malaikat itu anak wanita Allah. Dan perkataan orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak laki-laki Allah. Serta perkataan orang Nasrani yang mengatakan bahwa Masih anak laki-laki Allah. Disikat sekali semua oleh surat Al-Ikhlas dari firman Allah. Beres tuh. Ya kan? Keempat, bahwa Allah tidak ada yang menyamai dan tidak ada yang menandingi. Ya. Jadi ketika dalam diri manusia sudah tertanam ketauhidan, tadi Andung berusaha menanamkan. Makin lama makin kuat ketauhidan kita, maka akan terpancar dalam sikap dan perilaku kita. Pertanyaannya, menanamkan tauhid, kalimat tauhid apa? La ilaha illallah. Itu dia kalimat tauhid. Jadi kalau ada orang sering menafikan kalimat tauhid, sulit tertanam sifat itikad akidah kita dalam beribadah. Setuju nggak tuh? Jadi bukan ngerti la ilaha illallah gampang aja udah hafal. Diulang-ulang kata Nabi, ulang, tanamkan ke hati. Gitu. Ya itu kan harus diamalkan. Harus ada penuntun, harus ada gurunya. Ya nggak nunggu lah, paling ngajinya zikir. Gitu. Bisa nggak nanemin sendiri? Ya. Ayo. Pertanyaan gitu. Jadi nggak semudah itu menanamkan tauhid itu. Kalau ingin terpancar ketauhidan kita dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Saya takut hanya Tuhan. Rizki saya dari Tuhan. Kalau enggak ada, enggak kadape sesinan. Udah kata orang musyrik loh. Banyak orang kayak gitu ngomong. Setuju nggak tuh? Udah jelas itu dianggap syirik. Implementasi itu yang kita mesti pahami dalam konteks kehidupan sekarang. Kan secara nggak langsung itu udah ada kesombongan. Sombong itu salah satu sifat iblis. Ya. Semua perilakunya akan bermuara pada Maha Satu, yaitu Allah. Dalam hidup tidak menggantungkan pada selainnya. Karakter yang hebat itu. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan tidak menjadi sandaran keberhasilan kan? Bisa putus asa enggak? Enggak kan? Enteng-enteng aja ya. Oh mati, itu perkara ketentuan lah, nggak ada sangkut pautnya itu. Ya kan? Sebab ia sudah meyakini pada hakikatnya keputusan terakhir tetap di tangan Allah yang Maha Satu. Pasti. Inilah esensi dari tawakal. Ya, udah naik tuh. Itu yang disebut tawakal. Jadi tawakal itu lahir dari ketauhidan yang sudah tertanam pada jiwa. Tawakal aja lah. Udah berapa ratus antum berzikir. Berarti tawakalnya masih di mulut kan.
Orang yang sudah sampai makomat tawakal udah tinggi itu, sudah ratusan zikirnya. Baru bisa tawakal, lahir batin tawakalnya. Karena harus melalui ketauhidan yang kuat. Mengamalkan ketauhidan yang kuat harus ada mursyid. Harus ditanamkan la ilaha illallah, jangan sampai lepas, dikunci dengan doa ikhlas. Sepakat nggak? Dengan kekuatan petunjuk firman al-ikhlas, namanya Quran surat Kulhu, karena ikhlas itu kofi, nggak bisa diomongin. Karena di surat al-ikhlas nggak ada disebut surat ikhlas kan? Ada nggak al-ikhlas? Enggak, karena tersembunyi kemarin tuh. Jadi menurut bahasa tawakal disebutkan dalam kamus Al-Munawwir. Kata tawakal berasal mustaq dari kata waqala, weklan, wukulan. Artinya menyerahkan dan mempercayakan. Kepada siapa? Kepada bapak, kepada pekerjaan, kepada uang. Bukan, hanya kepada Allah. Beda dengan wali. Wali nikah beda. Kepada kuah. Beda. Iya kan? Beda. Jadi tawakal itu maknanya itu hanya kepada Allah. Wakala, iklan wakulan, menyerahkan, mempercayakan. Sehingga ketika dikatakan bertawakallah kepada Allah, artinya menyerahkan urusan kita kepada Allah. Iya kan? Itu kan konsekuensi kita kalau kita tetap berpikir kepada uang, maka akan merusak uang itu. Dominan. Atau berasal dari kata tawakala, yang artinya menjadi wakil. Ya ini lebih turun nih. Kalau katanya tawakala artinya menjadi wakil, bertawakal, pasrah. Bahasanya pasrah. Sehingga ketika dikatakan bertawakal kepada Allah artinya pasrah kepada Allah. Beda lagi tuh. Nah, karenanya kata wakala artinya menjadikan wakil. Harus orang mulia. Ini bisa diterjunkan kepada manusia. Wakala. Maksudnya kamu bertumpu pada selain diri kamu. Dan kamu menjadikan selain dirimu. Dan melalui wakil atau penggantimu. Yang dalam firman-Nya Allah menunjukkan kalau menjadi wali. Itu Allah berfirman di An-Nisa. Ke perempuan. Quran surat 4 ayat 81 dibaca ikhwan.
sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung. Kalau kita sudah jadi wali, diwalikan orang, hati-hati. Karena itu ada ijazah dari Allah. Harus mengikuti aturan Allah. Ya. Kalau enggak, kacau nanti. Maka harus kembali lagi ke tawakal, sebenarnya tawakal. Jadi kalau kita jadi wali, ingat itu sudah ketentuan dari Allah. Ya, nggak bisa jadi wali semudah itu. Maka wali Allah itu berat, nggak bisa dilewakan sama manusia. Beda wali nagari kan, dilewakan sama umatnya. Ya kan? Berobat juga begitu. Melenceng ada niat lain, maka yang ngobatin duit. Hati-hati Pak. Kalau kita sudah tawakal kepada Allah melalui obat, ya, itu bisa nggak berhasil kalau kita berpikir obat itu yang menentukan. Hati-hati tuh, sedikit mainnya tuh. Tetap ini bukan obat, itu hanya yang disebut syafaat. Ya, syafaat materi. Tetap Allah yang menentukan. Ya kadang-kala orang sudah mulia itu bukan dengan obat lagi, dengan air aja. Iya. Nah. Jadi cukup Allah yang menguasai urusanmu. Tawakal tertinggi begitu. Dan Allah yang mewakilimu sesungguhnya, walaupun kamu secara syariat menjadi wakilnya. Sedangkan kata tawakal diartikan dua pengertian. Pertama seperti dikatakan, tawakal tuli fulanan bimana tawala itulah. Saya memasrahkan kepada si fulan, kepada orang nih, artinya saya mengusahakan kepadanya, mengikhtiarkan hanya kepadanya. Yang kedua, wakal tuhu, pakai hani, watawakalia. Saya wakilkan kepada si fulan, kemudian dia menjadi wakil saya kepada Allah. Tinggi mana? Tinggi yang kedua. Jadi kalau berniat itu wakal tuhu fatawakalia. Tawakal aja didalami karena terkait ketauhidan. Dikaji nggak di luar ini? Sepele-sepele aja. Mainan di hati. Dasarnya mana yang disampaikan tadi? Coba baca firman Allah Ali Imran ayat 3, surat 3 ayat 122. Baca tuh. Itu dasarnya yang disampaikan Anung tadi. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Itu kemana? Yang pertama, tawakal itu lifulana, kepada manusia, menyerahkan. Ingat ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah sebagai penolong sebenarnya. Nah yang kedua nih baru masuk wakal tuhu fatawakalia. Itu di Quran surat At-Talaq 65 ayat 3 dibaca tuh.
Itu yang diduduki untuk jadi kuat, untuk jadi wali. Itu yang kedua, bukan yang pertama. Coba baca yang kedua di At-Talaq. Wa yajurha wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kita contohkan sakit. Kamu mau pakai tawakal yang mana? Boleh melalui orang, boleh melalui dokter. Tapi tetap isinya kepada At-Talaq. Maka akan selesai. Obat itu nomor sekian itu. Ya, betul kan? Karena itu dari penjelasan firman Allah ini kan sedikit beda tipis tuh. Ya. Ini termasuk akidah loh. Kita jadi bisa menarik kesimpulan begini. Arti tawakal secara bahasa. Secara bahasa ya. Pasrah. Belum keren. Kalau tawakal kita pasrah itu ada pihak lain gitu yang bukan Tuhan. Nah, pasrah. Menyerahkan urusan, mewakilkan kepada seseorang. Harusnya pakai istilah terminologi tawakal itu. Pasrah mempercayakan bulat hanya kepada Allah semata. Walaupun melalui orang itu. Duduk tuh. Itu pengertiannya. Mainannya sedikit loh. Tapi Allah tahu dengan hati itu. Banyak orang yang gak berhasil karena kita tidak memahami konsep ketauhidan kepada Allah. Prioritasnya kemana? Karenanya tawakal yang terminologi tadi, pengertiannya itu kedudukan yang sangat tinggi mulia di sisi Allah. Jadi kesimpulannya, tawakal adalah kedudukan di antara kedudukan dalam agama dan makom di antara makom, terutama keyakinan. Bahkan tawakal merupakan makom tertinggi bagi orang-orang yang sudah hudur dekat kepada Allah. Dia hanya corongnya, dia hanya behitnya. Itu bukan permainan mudah loh. Karena di badan itu ada pembisik-pembisik yang di luar daripada kata fatwa hati. Ada fatwa akal, ada fatwa keilmuan. Betul kan? Itu harus dibersihkan. Yang Andung maksudkan ini paham maksudnya kan? Ya. Itu sebabnya kita mendudukan itikot akidah. Yang pertama diberesin tahara bersih kepala dulu dengan abaha. Iya kan? Belum langsung ke dada. Panganawa dulu diberesan. Nah. Karena tawakal kesempurnaan keyakinan kepada Allah. Karena keyakinan kepada Allah itu tidak ada kecuali husnuzon segala kehidupan kepada Allah aja deh. Itu kemarin. Berprasangka baik aja kepada Allah. Celaka pasti ada baiknya. Nah. Ya, nggak ada duit pasti ada baiknya. Dapat istri misalnya orang kampung jua pasti ada baiknya gitu. Maaf. Umpamanya gitu, kaku banget sih ya. Ya. Jangan dihitung, nggak ada yang nggak dapet orang Palestina ya, rancak-rancak, nggak ada dapet orang kampung jua katanya. Ada orang yang susah dapat istri karena ngukur sendiri. Iya kan? Tauhidnya belum duduk.
lanjutin. Ya. Orang yang sudah tawakal tinggi itu kesempurnaan. Wali loh. Wali itu makomat tawakalnya paling tinggi itu. Bermakamat tawakal. Jadi percaya dengan apa yang dijanjikan Allah dalam urusan rezeki. Ridho, qada kadarnya ridho kepada Allah. Berlaku bagi kita dalam kehidupan segala hal. Ketika sempurna keyakinan kita hanya kepada Allah, itu sebabnya hakikat tawakal adalah gugurnya, tidak adanya rasa takut dan hanya ada harapan kepada Allah saja. Sepakat? Itu dia. Membenarkan Allah Azza wa Jalla, bertumpu kepadanya, merasa tenang dengannya dan tenang dengan apa yang ditanggungnya, mengeluarkan keprihatinan hati dalam urusan dunia, rezeki, semua urusan yang ditanggung Allah, dan mengerti bahwa semua yang dibutuhkan hamba, baik urusan dunia, urusan akhirat, Allah lah yang menguasai dan tidak akan yang tidak memenuhi selainnya, dan tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Itu tawakal tertinggi. Alhasil tawakal lahir dari ketauhidan yang sudah dihunjamkan secara kokoh melalui kalimat la ilaha illallah beribu-ribu. Sepakat? Itu dulu bagian masih ini, kita masuk ke video yang kedua.